Salam sahabat Kabari yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita bisa bertemu kembali. Saya percaya bahwa Tuhan kita senantiasa memberikan pertolongan bagi kita, memberkati kita. Dan Tuhan juga melindungi kita dan menyertai kita senantiasa. Sahabat Kabari yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan kali ini tema kita adalah tidak untuk selamanya dilupakan. Saya akan bacakan bagi kita dari Kejadian 41 ayat 8 sampai 13. Firman Tuhan berkata demikian. Ayat 8, pada waktu pagi gelisahlah hatinya, lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Ayat 9, lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Firaun, hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Ayat 10, waktu itu tuanku Firaun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pengawal istana beserta dengan kepala juru roti. Ayat 11, pada satu malam juga kami bermimpi, aku dan kepala roti itu masing-masing mempunyai mimpi dengan artinya sendiri. Ayat 12, bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pegawai istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Ayat 13, dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikianlah pula terjadi, aku dikembalikan ke dalam pangkatku dan kepala juru roti itu digantung. Sahabat Kabar yang dikasihi Tuhan, dari nas yang kita baca, kita dapat memahami bahwa kisah ini menceritakan mengenai satu kisah yang pernah terjadi, yaitu di pasal 40. Katakan tadi, juru minuman dan kepala juru roti, mereka semuanya mendapat mimpi yang sama ketika mereka berada di dalam penjara. Dan ketika mereka dalam penjara itu, mereka sama-sama mendapat mimpi. Dan melalui mimpi mereka itu semua diceritakan kepada Yusuf yang waktu itu juga berada di dalam penjara. Ketika mereka menceritakan mimpi itu, semua pengertian mimpi yang disampaikan oleh Yusuf kepada mereka benar-benar terjadi. Juru minuman ini kembali ke istana melayani Firaun. Sedangkan kepala juru roti, dia pada akhirnya sesuai dengan mimpinya bahwa dia akhirnya dihukum mati. Sahabat Kabar yang dikasihi Tuhan, di sini kita bisa memahami ketika Yusuf menyampaikan arti mimpi itu kepada juru minuman, dan Yusuf hanya berpesan kepada juru minuman ini supaya tidak melupakan Yusuf. Dan kita tahu bersama ketika juru minuman ini sudah kembali melayani Firaun, seolah-olah atau sepertinya Yusuf dilupakan. Sebab lama waktunya Yusuf masih tetap berada di dalam penjara, sedangkan juru minuman ini sudah dibebaskan dan ditugaskan kembali untuk melayani raja. Dan pada suatu waktu dikatakan dalam ayat 8 tadi, pada waktu pagi gelisahlah hatinya Firaun maksudnya, lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepada Firaun. Disinilah kita lihat ketika Firaun bermimpi, tidak ada seorang pun yang dapat mengartikan mimpi itu. Lalu teringatlah juru minuman ini bahwa ketika mereka di dalam penjara, pada waktu itu ada seorang Ibrani yang muda, yaitu Yusuf, yang bisa mengartikan mimpi. Dan ketika juru minuman ini mengingat itu, langsung Firaun memanggil Yusuf dan mengeluarkan Yusuf dari penjara untuk mengartikan mimpi daripada Firaun. Dikatakan dalam ayat 14, kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan, ia bercukur dan berganti pakaian lalu pergi menghadap Firaun. Ayat 15, berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Ayat 16, Yusuf menyahut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Sahabat Kabar yang dikasihi Tuhan, tidak untuk selamanya kita dilupakan. Percayalah
Tuhan senantiasa mengingat kita. Kita hanya menunggu waktunya. Tuhan akan mengangkat kita, Tuhan akan memulihkan kita, Tuhan akan memberkati kita. Cara Tuhan sungguh ajaib. Tuhan selalu mengingat setiap taburan kebaikan yang kita lakukan. Tuhan selalu mengingat hal-hal yang baik yang kita berikan kepada orang lain. Teruslah berbuat baik, jangan pernah berhenti berbuat baik. Teruslah berbuat baik, teruslah menabur kebaikan, teruslah melakukan kebaikan bagi orang-orang. Karena suatu saat nanti Tuhan pasti akan mengingat segala sesuatu yang kita lakukan dan Tuhan akan membalaskan kepada kita. Tuhan pasti akan menolong kita, Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan mengangkat kita, dan Tuhan akan mempromosikan kita, dan Tuhan akan memulihkan keadaan kita, dan Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena tidak untuk selamanya kami dilupakan, tetapi akan senantiasa Tuhan ingat kami, dan Tuhan akan senantiasa menolong kami. Ajar kami Tuhan untuk terus berbuat baik di masa-masa sulit ini, karena kami tahu Tuhan, kebaikan yang kami taburkan tiada sia-sia. Kebaikan itu Tuhan akan memberkati kehidupan kami, dan kami akan melihat pertolongan, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, yang akan terus-menerus kami rasakan dan kami terima dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkat-Mu berlimpah bagi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.